Pragmatisme adalah pandangan filosofis yang mengatakan bahwa realitas tertinggi dibentuk melalui tindakan kita dalam dunia nyata, bukan sesuatu yang ada di luar sana. Orang memperoleh pengetahuan dari pengalaman praktis yang bermanfaat bagi mereka, dan mereka mendefinisikan objek sosial dan fisik berdasarkan manfaatnya. Untuk memahami orang, kita harus melihat apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mempengaruhi interaksi simbolis dengan fokus pada interaksi aktor dengan dunia, proses dinamis, dan kemampuan aktor untuk menafsirkan dunia sosial. Dewey melihat pikiran sebagai proses berpikir yang melibatkan beberapa tahap, sementara pandangan nominalis lebih mempengaruhi interaksi simbolis daripada realisme filosofis. Pandangan nominalis mengatakan bahwa fenomena makro tidak secara langsung mempengaruhi kesadaran dan perilaku individu. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Mead, seorang filsuf sosial, dipengaruhi oleh behaviorisme psikologis yang mengarahkannya ke arah realis dan empiris. Meskipun Mead mengakui pentingnya perilaku yang dapat diamati, ia juga merasa bahwa behaviorisme radikal mengabaikan proses mental yang terjadi di antara stimulus dan respons. Mead berusaha memperluas ilmu empiris behaviorisme untuk memasukkan proses mental ini. Dia juga berbeda pandangan dengan behavioris radikal tentang hubungan antara manusia dan binatang, karena Mead melihat adanya perbedaan kualitatif yang signifikan, terutama dalam kemampuan mental manusia untuk menggunakan bahasa. Mead memisahkan dirinya dari aliran pemikiran Wastosinia dengan menekankan pentingnya memperluas behaviorisme pada proses mental dan konteks sosial yang lebih luas. Ini membuatnya menarik bagi para interaksionis simbolis seperti Herbert Bluber yang mendirikan aliran interaksionalisme simbolis berdasarkan pemikiran Mead dan Dewey. Antara reduksionisme dan sosiologisme, teks ini membahas perbedaan antara pandangan reduksionisme dan sosiologisme dalam konteks interaksionisme simbolis yang diperkenalkan oleh Blumer pada tahun 1937. Reduksionisme seperti yang dilihat oleh Blumer terjadi baik dalam psikologis maupun sosiologi. Mereka cenderung mengabaikan pentingnya makna yang diberikan oleh individu dalam perilaku mereka, serta proses sosial konstruksi realitas. Blumer menentang pandangan ini dengan menekankan bahwa pentingnya memahami makna yang diberikan oleh individu dalam tindakan mereka, dan menolak ide bahwa perilaku manusia ditentukan sepenuhnya oleh faktor eksternal atau kekuatan struktural sosial. Pandangan Mead dalam buku Mind, Self, and Society adalah bahwa masyarakat atau kehidupan sosial menjadi prioritas dalam memahami pengalaman sosial. Dia menekankan bahwa dalam psikologi sosial kita harus memahami perilaku kelompok sosial dalam perspektif keseluruhan. Kehidupan sosial bukan hanya dari tingkah laku individu. Bagi Mead, keseluruhan kehidupan sosial ada sebelum pikiran individu, dan individu berkembang dari pengalaman dalam kelompok sosial. Dengan kata lain, menurut Mead, individu yang berpikir dan memiliki kesadaran diri hanya mungkin ada setelah mereka terlibat dalam kelompok sosial. Perbuatan. Teori Mead menganggap perbuatan sebagai unit dasar dalam interaksi manusia. Dalam menganalisis perbuatan, Mead mengamati respon terhadap stimulus
Namun, menurutnya stimulus tidak selalu menghasilkan respon otomatis. Mead mengidentifikasi 4 tahap dalam setiap perbuatan: impuls, persepsi, manipulasi, dan konsumsi. Impuls adalah dorongan untuk bertindak, seperti rasa lapar. Persepsi melibatkan pengenalan stimulus dan pembuatan citra mental tentangnya. Manipulasi adalah tahap di mana tindakan diambil terkait dengan objek, seperti memetik dan memeriksa jamur sebelum memakannya. Konsumsi adalah pengambilan tindakan berdasarkan pertimbangan hasil dari manipulasi, seperti memutuskan apakah akan memakan jamur atau tidak. Dalam hal ini, manusia memiliki keunggulan atas binatang lain karena kemampuan mereka untuk memikirkan konsekuensi sebelum bertindak. Sementara binatang cenderung menggunakan metode coba-coba yang lebih beresiko. Gestur atau bahasa yang dapat dilakukan oleh manusia. Simbol-simbol ini menjadi penting karena mereka membangkitkan respon yang diharapkan dari individu yang menerimanya. Contohnya adalah bahasa yang menjawab suatu makna dalam pengalaman individu pertama dan memanggil suatu makna dalam individu kedua. Selain itu, simbol-simbol signifikan membantu dalam menyesuaikan sosial dan memungkinkan terbentuknya pikiran dalam proses mental. Menurut Mead, berpikir sama dengan berbicara dengan orang lain, dan simbol-simbol signifikan memfasilitasi interaksi simbol antara individu. Ini membuka peluang untuk pola interaksi sosial yang lebih kompleks. Dalam teori Mead, simbol signifikan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Simbol-simbol signifikan merupakan gestur atau tanda-tanda yang memiliki makna khusus dalam interaksi manusia. Simbol-simbol ini memainkan peran penting dalam komunikasi dan interaksi sosial, kemungkinan pembentukan pikiran dan proses mental manusia. Mead menekankan bahwa bahasa adalah satu contoh utama simbol-simbol signifikan yang memungkinkan interaksi simbolis antar individu. Dalam teori Mead, simbol signifikan dianggap sebagai aspek utama yang membentuk interaksi sosial dan pemikiran manusia. Pikiran, menurut Mead, bukanlah sesuatu yang berada di dalam individu, melainkan sebuah proses percakapan batin dengan diri sendiri yang muncul dalam konteks sosial. Ini berarti pikiran tidak hanya terjadi di dalam kepala seseorang, tapi juga terbentuk dan berkembang dalam interaksi sosial. Pikiran bukanlah hasil dari proses sosial, melainkan bagian penting dari proses tersebut. Pikiran didefinisikan lebih pada fungsinya daripada substansinya, karena kemiripannya dengan konsep seperti kesadaran. Ciri khas pikiran adalah kemampuan individu untuk merespon tidak hanya dari diri sendiri, tetapi juga dari komunitas secara keseluruhan. Ini memungkinkan individu untuk memecahkan masalah dan berfungsi secara lebih efektif di dunia nyata. Pemikiran Mead, terutama tentang konsep diri, menyoroti bagaimana pentingnya individu mengidentifikasi dan memahami diri mereka sendiri. Konsep diri memungkinkan seorang untuk menjadi subjek dan objek dalam pengalaman mereka sendiri. Seperti halnya konsep utama Mead lainnya, konsep diri berkembang melalui interaksi sosial. Binatang dan bayi yang baru lahir tidak memiliki konsep diri, tetapi hal itu tumbuh melalui pengalaman dan hubungan sosial. Mead percaya bahwa konsep diri tidak dapat berkembang tanpa pengalaman sosial. Meskipun setelah diri terbentuk, individu bisa bertahan tanpa interaksi sosial. Sebagai contoh, Robinson Crusoe masih memiliki konsep diri yang terbentuk meskipun hidup sendirian di pulau terpencil, karena dirinya sudah berkembang saat hidup dalam masyarakat. Konsep diri biasanya tercermin dalam tindakan individu, meskipun tidak selalu, seperti dalam pengalaman emosi seperti kesenangan atau kesakitan.
Secara dialektis, diri berkaitan erat dengan pikiran. Mead berpendapat bahwa bukan diri, melainkan diri hanya muncul ketika pikiran telah berkembang. Namun, seiring dengan kemampuan reflektifnya, diri juga merupakan hal yang fundamental bagi perkembangan pikiran. Meskipun pikiran tidak dapat dipisahkan dari diri, karena diri adalah proses mental, Mead menekankan bahwa diri adalah proses sosial. Dalam konsep Mead tentang diri, pikiran bukanlah sesuatu yang masuk ke dalam kesadaran secara individual, tetapi lebih diletakkan pada pengalaman sosial dan proses sosial. Mead juga mencoba memasukkan pemahaman behavioristik dalam konsep diri, di mana individu merespon apa yang mereka ungkapkan pada orang lain, dan respon itu sendiri menjadi bagian dari tindakan mereka. Diri adalah bagian dari proses sosial yang menempatkan individu sebagai bagian darinya. Dengan mekanisme utama perkembangan diri adalah refleksivitas. Refleksivitas memungkinkan individu untuk meletakkan diri mereka secara tidak sadar di posisi orang lain dan bertindak sebagaimana mereka bertindak. Dalam tahap-tahap perkembangan diri yang dijelaskan oleh Mead, anak-anak belajar memainkan peran orang lain dalam tahap bermain, dan kemudian memainkan peran yang terlibat dalam permainan tersebut dalam tahap permainan. Melalui tahap-tahap ini, anak-anak belajar menjadi subjek dan objek, serta membangun pemahaman diri mereka sendiri. Tahap permainan memerlukan anak untuk mengambil peran yang berbeda dalam permainan yang terorganisir, dan respon mereka harus sesuai dengan peran tersebut. Secara keseluruhan, Mead menjelaskan bahwa diri merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks dan melibatkan kemampuan individu untuk merespon dan berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka. George Herbert Mead menganggap masyarakat sebagai proses sosial yang mendahului individu dan berperan penting dalam pembentukan pikiran dan diri. Masyarakat juga merupakan rangkaian respons terorganisasi yang diadopsi oleh individu dalam bentuk me, yang memungkinkan mereka mengontrol diri mereka sendiri melalui kritik diri. Mead juga menyoroti peran institusi sosial, di mana pendidikan adalah proses penting, di mana kebiasaan komunitas diinternalisasikan oleh individu, memungkinkan mereka merespons diri mereka sendiri seperti yang dilakukan oleh komunitas yang lebih besar. Ada beberapa perbedaan signifikan dalam interaksionisme simbolis. Prinsip-prinsip tersebut ialah: pertama, tidak seperti binatang yang rendah, manusia ditopang oleh kemampuan berpikir. Kedua, kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial. Ketiga, dalam interaksi sosial, orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir tersebut. Keempat, makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan dan interaksi khas manusia. Kelima, orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsiran mereka terhadap situasi tersebut. Keenam, orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini sebagian karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri, yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjejaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka, dan selanjutnya memilih. Ketujuh, jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat. Interaksionisme simbolis adalah pendekatan teori sosial yang menekankan pentingnya kemampuan berpikir manusia dalam membentuk interaksi sosial. Penganutnya seperti Meltzer, Petras, dan Reynolds meyakini bahwa kemampuan berpikir membedakan manusia dari hewan lain dan memungkinkan mereka bertindak secara reflektif. Mereka melihat pikiran sebagai proses yang terjadi dalam konteks sosialisasi dan interaksi, bukan sebagai entitas fisik. Ini memengaruhi pemahaman mereka tentang berbagai aspek sosial, termasuk makna, simbol, dan interaksi antara individu dalam masyarakat.
Interaksi simbolis adalah teori sosial yang menyoroti pentingnya interaksi dan pemahaman simbol dalam pembentukan kemampuan berpikir manusia. Sosialisasi dipandang sebagai proses dinamis yang memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan tumbuh secara manusiawi. Melalui interaksi, individu memperoleh pemahaman tentang makna dan simbol yang memainkan peran kunci dalam membangun pemikiran mereka. Bahasa dianggap sebagai sistem simbolis yang luas yang memungkinkan individu untuk memberi nama, membuat kategori, dan memahami lingkungan sosial mereka. Simbol memiliki berbagai fungsi, termasuk memfasilitasi interaksi, meningkatkan kemampuan berpikir, dan memberikan kontrol atas lingkungan dan tindakan individu. Interaksionisme simbolis memperhatikan bagaimana makna dan simbol mempengaruhi tindakan dan interaksi manusia. Med membedakan antara perilaku tertutup yaitu berpikir dan perilaku terbuka yaitu tindakan. Dalam interaksi sosial, individu menggunakan simbol untuk berkomunikasi makna kepada orang lain, yang kemudian menafsirkannya dan merespons dengan tindakan berdasarkan penafsiran mereka. Ini menciptakan proses pengaruh dan memengaruhi dalam interaksi sosial. Menetapkan pilihan. Interaksionisme simbolis menyatakan bahwa individu tidak harus menerima makna dan simbol yang diberikan oleh lingkungan mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan makna baru berdasarkan tafsir pribadi mereka terhadap situasi. Ini menunjukkan bahwa individu memiliki otonomi dan dapat membuat pilihan unik dan independen, serta mengembangkan kehidupan dengan gaya yang unik. Diri adalah konsep kunci dalam interaksionisme simbolis yang meliputi bagaimana kita memandang diri kita sendiri melalui kaca orang lain, bagaimana kita mengharapkan penilaian mereka, dan perasaan diri yang muncul sebagai respons terhadap penilaian tersebut. Karya penting Irving Goffman yaitu Presentation of Self in Everyday Life membahas konsep diri dalam konteks dramaturgi di mana individu memainkan peran dalam interaksi sosial sehari-hari. Goffman juga menyoroti manajemen kesan, jarak peran, dan stigma, yang merupakan aspek penting dalam pemahaman interaksi sosial dan konstruksi identitas. Kritik pertama adalah bahwa arus utama interaksionisme simbolis terlalu berserah diri pada teknik-teknik ilmiah konvensional. Yang kedua, berbicara tentang ambiguitas dan kontradiksi dalam teori Mead. Di luar teori median, mereka mengkritik konsep interaksionis simbolis karena membingungkan dan tidak tepat sasaran, sehingga tidak mampu memberikan basis yang kuat bagi teori dan penelitian. Kritik ketiga yang nyaris tidak terbayangkan sebelumnya adalah bahwa interaksionisme simbolis tidak cukup mikroskopis sehingga mengabaikan arti penting faktor seperti bawah sadar dan emosi. 7. Interaksionisme simbolis yang lebih sintetis dan integratif. Interaksionisme simbolis telah berkembang menjadi pendekatan yang lebih sintetis dan integratif setelah era Blumer. Kini, pendekatan ini menggabungkan pandangan dari berbagai teori mikro dan makro, termasuk teori pertukaran, etnometodologi, analisis percakapan, serta kontribusi dari fungsionalisme struktural. Definisikan ulang Mead. Ada upaya untuk mendefinisikan ulang pemikiran utama dalam interaksionisme simbolis, terutama Mead, sebagai figur yang memiliki orientasi integratif yang lebih besar daripada yang umumnya dianggap. John Baldwin mencatat bahwa fragmentasi dalam ilmu sosial menghambat perkembangan teori sosial yang menyeluruh, dan dia melihat Mead sebagai model untuk mencapai integrasi ini. Interaksi mikro-makro. Stricker mengembangkan orientasinya dalam interaksionisme simbolis untuk memperluas fokus pada level masyarakat. Dengan memanfaatkan teori peran yang dimulai dari Mead, dia menekankan pentingnya interaksi dalam menghubungkan individu dengan struktur sosial yang membentuk konsepsi diri, definisi situasi, dan kesempatan perilaku.
Symbolic Interactionism and Cultural Study. Studi kebudayaan atau cultural study telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dengan pengaruh dari perspektif teoritis seperti poststrukturalisme dan postmodernisme. Fokus utamanya adalah pada produksi makna kultural, analisis teks makna ini, dan studi pengalaman kebudayaan yang dialami. Studi kebudayaan ini meliputi berbagai bentuk budaya, termasuk karya seni, musik populer, sastra populer, berita televisi, dan media massa, dan telah menjadi penting dalam memahami dinamika budaya kontemporer. Masa depan interaksionisme simbolis. Interaksionisme simbolis mengalami perubahan dramatis pada tahun 1990-an. Menurut Gary Fine, pertama, terjadi fragmentasi dalam interaksionisme simbolis karena beragamnya karya yang dimasukkan ke dalam satu payung konseptual. Kedua, interaksionisme simbolis meluas dari fokus tradisionalnya pada hubungan mikro. Ketiga, ide-ide dari perspektif teoritis lain diintegrasikan dalam interaksionisme simbolis. Dan yang terakhir, gagasan-gagasan dari interaksionisme simbolis diadopsi oleh sosiolog yang menggunakan perspektif teoritis lain. Hal ini menunjukkan keterlibatan interaksionisme simbolis dalam isu-isu mikro-makro dan agensi struktur yang menjadi sorotan pada tahun 1990-an dalam teori sosiologi.